Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum huda wa ba'd. Pemirsa sahabat Asnabil TV rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada majelis balalajaran. Harapannya mudah-mudahan meskipun dengan durasi yang begitu singkat, Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Dan kita saling mendoakan mudah-mudahan dimanapun pemirsa berada, mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita dalam melaksanakan aktivitas kerja kita, dan mudah-mudahan selalu berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ayyuhal Walad kita. Masih ada di halaman 12 pada Al-Faidatur Rabi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidhihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Qala al-faidatur rabi'atu, faidah yang keempat. Anni ra'aitu ba'da khalqi, sesungguhnya kata Imam Al-Hatim, aku melihat sebagian manusia itu dhanna, ia menyangka, syarafahu wa izzahu, kemuliaannya, kebanggaannya atau keagungannya, fi kasratil aqwam, dalam bentuk banyaknya kelompok, banyaknya komunitas, wal asyairi, dan banyaknya pengikut. Faghtarra bihim, ia kemudian tertipu dengan hal-hal itu. Wa za'ama akharun, ada lagi yang menyangka, annahu, bahwa kemuliaan, kebanggaan itu, fi sarwatil amwali, ada pada banyaknya harta benda. Wa kasratil auladi, dan banyaknya anak buah. Faftakharu biha, maka mereka berlaku sombong dengan semua itu. Wa hasiba ba'dhum, dan ada lagi yang menyangka sebagian mereka, asyarafa, akan kemuliaan itu, wal izza, keagungan itu, fi ghasbi amwalin nasi, dalam merampas harta benda milik orang lain, wadulmihim, dan melakukan kezaliman terhadap mereka, wasafki dimaihim, dan melakukan pembunuhan terhadap mereka. Wa'taqat ta'ifatun, ada lagi yang berkeyakinan, annahu, bahwa kemuliaan dan keagungan itu, fi itlafil mali, dalam berpoya-poya menggunakan harta benda sampai melakukan israf, berlebih-lebihan, wa tabdirihi, dan melakukan tabdir mubadir. Wa ta'ammaltu, dan aku, kata Imam Al-Asam, fi qawlihi ta'ala, merenungi sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Fakhtartu, maka aku, kata Al-Imam Al-Asam, memilih at-taqwa, jalan takwa. Wa'taqadtu, dan aku berkeyakinan dengan sepenuh hati, annal Qur'ana, bahwa Al-Quran itu hakun, adalah hak, sadiqun, lagi benar adanya. Wa dhannahum, dan aku juga punya keyakinan bahwa yang diyakini, yang disangka oleh mereka
yang di atas tadi, wa hisbanahum, perkiraan-perkiraan mereka itu pula, kullaha batilun, semuanya adalah batil, zailun, lagi menipu belaka. Pemirsa sahabat Astana TV rahimakumullah, dari terjemahan yang kita baca tadi, kita akan memiliki pemahaman dari nasihat Al-Imam Al-Ghazali yang membawakan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hatim Al-Assam, bahwa beliau melihat sikap perilaku manusia dalam mencari kemuliaan, dalam mencari kebanggaan hidup dan kehidupan ini, diantaranya pertama tadi, ada yang bangga, ada yang menganggap bahwa banyaknya kaum, banyaknya kelompok komunitas, dan banyaknya pengikut itu adalah suatu kemuliaan. Ada lagi yang mengira, yang menyangka bahwa kemuliaan itu terletak pada banyaknya harta benda, terletak pada banyaknya anak buah. Ada lagi yang menyangka bahwa kemuliaan itu kemampuan untuk merampas harta benda orang lain dengan kezaliman, bahkan pembunuhan. Dan ada lagi yang menyangka kemuliaan itu dengan membuang-buang, berfoya-foya dari harta benda yang dimiliki. Nah, itu semua, kata beliau, adalah sifatnya bisa memberi tipuan, bisa mendatangkan kesombongan pada diri sendiri. Dan ini banyak di dalam Al-Quran, cerita-cerita semacam ini yang diceritakan oleh Allah. Ada seperti figur yang namanya Fir'aun, dengan kekuasaannya dia berlaku zalim karena merasa memiliki banyaknya anak buah, memiliki kemampuan dalam tadi merampas, bahkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Kemudian kalau kebanggaan kaitannya dengan harta benda, ini juga diceritakan oleh Allah dengan figur yang namanya Qarun, dan ternyata kesudahannya juga tidak mendatangkan kemuliaan, bahkan mendatangkan kehinaan. Ini yang direnungi oleh Al-Imam Al-Hatim Al-Assam, bahwa akhirnya beliau memilih keyakinan yang ada dalam Al-Quran bahwa kemuliaan itu terletak pada ketakwaan pribadi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah tidak melihat banyaknya harta atau tingginya kedudukan kita dan lain sebagainya dari aksesoris dunia ini, tetapi bagaimana dunia itu sendiri bisa kita bawa untuk mendapatkan jalan takwa, jalan kemuliaan menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan apa yang kita miliki mendekatkan kita kepada Allah, dengan selalu terus-menerus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut dalam Al-Qur'an tijaratan lan tabur, perniagaan atau bisnis dengan Allah yang selalu mendatangkan keuntungan, pahala demi pahala, dan tidak ada yang sia-sia pada saat orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.